Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatil kiram. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wa tabi'in wa jamil malaikatil muqarrabin wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila musannif hadzal kitab. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa li sulati ta'allumina wa li barakati ulumina wa li husuli maqasidina wa li salamatina fid dunya wal akhirah ala hadhihi as-salihah wa li kulli ni'matin salihah wa ila hadri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurullah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menunaikan salat Isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan bersama-sama untuk mengkaji tentang materi-materi agama. Wabil khusus insyaallah malam ini kita akan membahas tentang materi fikih dan akan saya sampaikan pembahasan tentang kelanjutan dari apa yang pernah saya sampaikan bulan yang lalu di Mushola Al-Bantani, bahwa kemarin kita sudah sampaikan ada hal-hal yang disunahkan sebelum mengerjakan sholat, ada hal-hal yang disunahkan ketika kita sedang mengerjakan sholat, artinya ketika sedang sholat, dan ada hal-hal yang disunahkan ketika selesai mengerjakan sholat. Jadi ada 3 bagian. Sebelum mengerjakan sholat ada yang disunahkan, ketika sedang mengerjakan sholat ada yang disunahkan, dan setelah selesai sholat juga ada yang disunahkan. Kemarin hal-hal yang disunahkan sebelum mengerjakan sholat sudah kita bahas. Di antaranya azan, iqamah, kemudian siwak, membersihkan gigi ya, kemudian juga memakai pakaian yang layak, yang pantas karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mencari tempat yang bisa menjadikan kita tenang ketika sedang mengerjakan sholat. Ini juga penting untuk kita lakukan supaya ketika sholat kita bisa konsentrasi. Demikian juga ada hal-hal yang dianjurkan sebelum kita mengerjakan sholat, yaitu diantaranya membaca surat An-Nas, kemudian juga membaca doa Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, supaya kita selama sholat tidak diganggu dengan setan. Salah satu diantaranya membaca surat An-Nas sama membaca doa Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya, pembahasan ini sudah kita bahas yang lalu, dan sebagian pengajian ini rekamannya juga sudah saya share kemarin beberapa waktu yang lalu.
Maka sekarang kita masuk saat mengerjakan sholat, ada hal-hal yang disunnahkan kita kerjakan. Yang pertama, wa yusannu raful yadaini inda takbiratil ihram. Yang pertama disunahkan ketika kita sudah mulai sholat, yang pertama adalah mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Dan ini kemarin sudah ada pembahasan khusus ketika kita membahas tata cara sholat. Tapi pada saat ini karena ada kaitannya, maka saya ulang kembali sedikit supaya nanti kita bisa lebih paham lagi dan untuk mengingat-ingat kembali. Yang pertama yang disunahkan saat mengerjakan sholat adalah raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ya, tata caranya sudah kita sampaikan semuanya yang lalu, ya, dan videonya sudah ada. Bagaimana cara mengangkatnya, sebatas apa tangannya, kalau nggak bisa mengatakan bagaimana, sudah ada semuanya. Ini saya simpel saja di sini. Jadi yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ya, yang sunnah termasuk dalam mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama adalah mengangkatnya sepundak. Kemudian jempolnya sejajar dengan daun telinga dan ujung jari lebih tinggi daripada telinga. Dan posisi telapak tangan menghadap kiblat. Allahu Akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, wa indar ruku. Nanti ketika mau ruku juga disunahkan mengangkat tangan lagi. Caranya sama. Ya, sebatas dengan pundak. Kemudian apa lagi? Wa indal qiyam wa indar rafi minhu. Kemudian ketika bangun dari ruku, ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian wa indal qiyam min at-tasyahhudil awal. Kemudian ketika kita bangun dari tahiyat awal, ini disunahkan juga mengangkat tangan kembali sebagaimana ketika takbiratul ihram. Ya. Jadi ada 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika mau ruku, yang ketiga ketika berdiri dari ruku, yang keempat ketika bangun dari tahiyat awal. Summa ba'da zalika yaqra doa al-istiftah. Nah, yang disunahkan berikutnya adalah membaca doa iftitah. Dan ini kita sudah bahas juga, ya. Ingin sambil mengingat-ingat saja. Doa iftitah kemarin kita sudah bahas. Boleh membacanya dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Boleh. Dan ini yang terpilih dalam mazhab Syafi'i, yang umum dibaca oleh orang-orang Indonesia. Boleh juga membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, juga boleh. Ada riwayat hadisnya juga. Atau juga boleh membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, juga boleh. Jadi ini semuanya diperbolehkan untuk dipakai ketika doa iftitah. Doa pembuka sebelum kita memulai sholat. Namanya iftitah. Ya. Wa yambaghi hudurul qalbi fi jami' shalah. Kemudian ketika sholat, ketika kita sudah mengangkat Allahu Akbar, itu kita konsentrasi karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum sholat tadi sampai kita dianjurkan untuk membentengi diri kita dengan bacaan-bacaan untuk menahan dari godaan setan tadi itu. Di antaranya membaca surat An-Nas sama membaca doa tadi. Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyah-durun. Wa yambaghi hudurul qalbi fi jami' shalah. Fa hina naqra, wabil khusus ketika kita baca surah Al-Fatihah sampai pada ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, aku beribadah, aku salat. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku meminta tolong. Karena tidak ada yang patut untuk disembah kecuali Allah. Tidak ada yang pantas untuk diminta pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, betul-betul kita konsentrasi di situ. Hal nasta'inu billahi haqqan kama qala Rasulullah sallam, idza sta'anta fasta'in billah. Apakah benar-benar kita ini selama hidup ini
minta tolong kepada Allah apa tidak? Maka Allah itu sangat senang apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita meminta, semakin senang Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memang membutuhkan Allah. Ya, jadi jangan bosan-bosan untuk berdoa. Maka dari itu Rasulullah mengajarkan setiap aktivitas itu ada doanya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita nggak bisa, nggak hafal, udah Bismillah saja. Pendeknya Bismillah, agak panjang Bismillahirrahmanirrahim. Selesai Alhamdulillah, agak panjangan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nggak hafal doanya, jadi Bismillah Alhamdulillah, jangan sampai lupa. Karena itu akan membawa keberkahan terhadap aktivitas kita. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, ini kita benar-benar fokus bahwa kita sedang beribadah kepada Allah dan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya sampaikan karena saya dapat ilmu, kalau kita punya hajat, punya keinginan sesuatu yang akan kita capai dan kita minta tolong kepada Allah, ini diajarkan dari Kiai Mustafa Bisri, ya. Ketika kita baca Al-Fatihah, wa iyyaka nasta'in, itu diulang 10 kali sambil kita apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada hajat, ada keinginan, ada sesuatu yang ingin kita capai dan belum tercapai, maka kita baca surat Al-Fatihah, kemudian pas wa iyyaka nasta'in kita hayati dan kita minta tolong kepada Allah supaya diwujudkan apa yang kita inginkan. Itu katanya seperti itu, dan banyak yang sudah mempraktekkan dan juga banyak yang sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diinginkan. Kemudian apalagi wa du'a istiftah lau siyagun katsirah fa indal hanaf yaqulun fa subhanallahi natubsun wa hinatum. Jadi doa iftitah ini memang banyak redaksi bacaannya. Di antara tadi sudah kita sampaikan, boleh Allahu akbar kabira, boleh Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, boleh juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa yafutu waktu doa istiftah idza syar'a al-musalli fi ta'awudz wa syai' idza madha waktu la narji ilal qahqara. Kemudian karena namanya iftitah sebagai pembuka, maka kalau seandainya kita sholat selesai takbiratul ihram kemudian kita lupa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau baca bismillahirrahmanirrahim, maka iftitah sudah tidak disunahkan lagi. Jadi kalau kita sudah ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka doa iftitah sudah tidak disunahkan lagi. Artinya apa? Ketika Allahu akbar langsung Allahu akbar kabiro dan seterusnya. Jangan baca a'udzu dulu, jangan baca bismillah dulu, tapi baca iftitah dulu. Ya, ini. Wa hal yusannu qira'atu lil ma'mum idza syara al imam fi qira'atil Fatihah fil jahriyah aw yusannu al-istima' ila qira'atil imam. Kemudian kalau kita jadi makmum sementara imam sudah baca surat Al-Fatihah, apakah kita sebagai makmum membaca doa iftitah atau cukup mendengarkan imam karena imam sudah memulai surat Al-Fatihah? Kalau dalam mazhab Syafi'i disampaikan di sini, yaitu tetap dianjurkan membaca doa iftitah walaupun imam sudah memulai surat Al-Fatihah. Asy-Syafi'iyah qalu yusannu qira'atuhu qala fil bajuri wa huwa mustahabun fil wardi wan nafli lil munfaridi wal imami wal ma'mumi wa in syara al imam fil Fatihah. Jadi dalam mazhab Syafi'i disampaikan disunnahkan membaca doa iftitah baik ketika melaksanakan sholat wajib ataupun sholat sunnah ataupun sholat sendirian ataupun menjadi makmum atau menjadi imam. Walaupun imam ini bagi makmum imamnya sudah membaca surat Al-Fatihah, tetap bagi makmum disunahkan membaca doa iftitah. Ya, ini berarti iftitah ini memang penting. Sampai walaupun imam sudah baca Al-Fatihah, makmum tetap disunahkan untuk membaca doa iftitah.